فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Di mana barakallahu fikum kita telah menyelesaikan bab yang kedua, tarjih tilawah wal qari, tentang menguatkan pahala membaca dan penghafal Al-Quran dibandingkan pahala dan orang yang melaksanakan amalan-amalan yang lain. Faman ahabba yaqra falyatafaddal. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna qawla min kitabillah wa muslim Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana al-qurra ala majalisi Umar radhiyallahu anhu ashab majalisi Umar radhiyallahu anhu sawarati qubulan kana aw subhana wal bukhari fi sahih la kunna kuhulan kanu aw syubbanan. Perbaiki bacaan. Baik, ahsantum barakallahu fikum wa hafizakumullahu jalla wa ala hifdhan li'ibadihi as-salihin. Qala an-Nawawi rahimahullah babus salih, bab yang ketiga. Dan bab yang ketiga masih berkaitan dengan bab yang kedua tentang keutamaan dan lebih unggulnya orang yang membaca dan juga menghafalkan Al-Quran dibandingkan orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan saleh lainnya. Qala fi ikrami ahli al-Quran wan nahyi an idzaihim, bab tentang memuliakan ahlul Quran, para penghafal, para pembaca Al-Quran. Wan nahyi an idzaihim, dan larangan untuk mengganggu mereka. Dengan artian orang yang mengganggu, mengusik ketenangan para penghafal, para pembaca Al-Quran, mereka berdosa. Karena yang wajib bagi seorang muslim adalah memuliakan orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala muliakan. Di antaranya adalah ahlul Quran. Qala Allah Ta'ala berkata, "Wa may yu'azzim sya'airallahi فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ." Dan siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka sesungguhnya perbuatan itu merupakan ketakwaan hati. Dan syiar Allah yang paling agung adalah Al-Quran. Itu adalah mukjizat terbesar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan itu adalah kalamullah. Dan itu adalah kalamullah, kalamur rahman. Wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar Allah, di antaranya adalah Al-Quran, orang-orang yang menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran. Fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu adalah merupakan bentuk ketakwaan hati. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala mengatakan, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbi. Dan siapa yang mengagungkan kemuliaan-kemuliaan Allah, maka itu lebih baik untuknya di sisi Rabb-Nya. Hal yang paling mulia di atas muka bumi, barakallahu fikum, adalah
Al-Qur'anul Karim. Maka siapa yang mengagungkan kemuliaan-kemuliaan Allah ini, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qala ta'ala wakhfid janahaka lil mu'minin. Dan tundukkanlah sisi-sisi tubuhmu, yaitu rendahkanlah dirimu untuk orang-orang yang beriman. Hifadzul Quran, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, barakallahu fikum, adalah orang istimewa di antara kaum mukminin. Karena tidak semua orang-orang yang beriman menghafal Al-Quran. Sebagaimana barakallahu fikum di kalangan para sahabat saja tidak semua menghafal Al-Quran. Maka para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat adalah orang-orang mulia. Sebagaimana para sahabat seluruhnya mulia dikarenakan as-suhbah, mereka adalah para sahabat. Maka demikian juga barakallahu fikum, orang beriman yang menghafal Al-Quran memiliki keistimewaan yang lebih daripada sekedar beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berkata, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang mengusik ketenangan orang yang beriman, laki dan juga perempuan, bighairi maktasabu, karena tidak adanya kesalahan yang mereka perbuat, yaitu tanpa alasan yang dibenarkan, dia usik, dia ganggu. Tidak hanya barakallahu fikum kalau seorang yang beriman itu melakukan kesalahan, maka apabila dia mendapatkan gangguan, maka dikarenakan alasan yang benar. Dipotong tangannya, kenapa? Mencuri. Dirajam, kenapa? Karena dia berzina. Atau barakallahu fikum, dia diejek. Kenapa? Karena dia mulai mengejek. Nah, seperti itu barakallahu fikum, tidak masalah. Yang masalah adalah menyakiti, mengganggu, mengusik mereka dalam keadaan mereka tidak punya salah. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Maka mereka, yaitu yang mengusik, mengganggu mereka, telah membawa suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Wa fil bab hadits Abi Mas'ud al-Ansari wa hadits Ibn Abbas al-mutaqaddaman fil bab tsani. Dan dalam pembahasan ini hadis Abi Mas'ud dan hadis Abdullah bin Abbas yang telah lalu penyebutannya pada bab yang kedua. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna min ijlalillahi ta'ala ikramu di syaibatil muslim. Sesungguhnya merupakan bentuk pengagungan Allah Azza wa Jal adalah memuliakan, menghormati seorang muslim yang sudah tua. Yang memuliakan orang tua muslim, maka dia telah mengagungkan Allah. Itu bentuk pengagungan kepada Allah. Satu. Yang kedua, wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Dan merupakan bentuk pengagungan Allah Azza wa Jalla adalah ikramu hamilil Qur'an, memuliakan para penghafal Al-Qur'an. Ini nas sharih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya memuliakan para penghafal Al-Quran. Tapi syaratnya ghairil ghalifi, dia tidak ekstrim pada Al-Quran. Dan artian dia tidak berlebih-lebihan. Walal jafi'an, bukan juga orang yang menghafalkannya kemudian dia campakkan dan lalaikan. Sudah hafal tapi tidak pernah lagi murajaah. Sudah hafal barakallahu fikum kemudian dia campakkan dan biarkan apa-apa yang telah dia hafalkan dari Al-Quranul Karim. Bukan itu yang harus dimuliakan. Tapi barakallahu fikum, yang dimuliakan dari para penghafal Al-Quran al-amilu bihi, yang mengamalkannya. Dimuliakan. Mereka menghafal Al-Quran pantas dimuliakan. Mereka mengamalkan kandungan Al-Quran lebih pantas lagi untuk terus dimuliakan. Wa ikramu bisultanil muqassit. Dan yang ketiga, merupakan bentuk pengagungan Allah Azza wa Jalla adalah memuliakan pemimpin yang adil.
Rawahu Abu Dawud wa huwa haditsun hasan. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan ini adalah hadis yang hasan. Nah, jelas pendalilan beliau tentang ikram ahli Al-Quran, memuliakan para penghafal Al-Quran, wan nahyi an idaihim, dan larangan dari menyakiti, mengganggu, mengusik mereka. Dan apa yang telah lalu penyebutannya, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, adalah motivasi agar hendaknya kita menjadi para penghafal Al-Quran dan berusaha untuk menghafalkannya. Mengapa barakallahu fikum, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan perhatian khusus dari Nabi SAW. Motivasi dan anjuran untuk memuliakan mereka, baik dalam ayat-ayat yang telah lalu penyebutannya ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Nah, dan itu yang insyaallah ta'ala dihafalkan. Tafadhalu hafizakumullah.